Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Langkah itu diambil setelah ada koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dengan pelimpahan ini, bisakah perkara dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan diselidiki hingga tuntas? Apakah KPK telah kalah mengingat pelimpahan kasus korupsi dari KPK kepada Kejagung hampir tidak pernah terjadi sebelumnya? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan mantan Komisioner KPK Haryono Umar dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selain itu juga telah hadir bersama kami Roni F. Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat sore Pak Asep, Pak Haryono. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga selamat sore kepada Pak Roni. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Tasya. Selamat sore. Iya. Sebelum saya ke Pak Roni, saya ke Pak Asep dulu. Pak Asep, kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, bagaimana kita memaknai pelimpahan kasus dari KPK ke Kejagung, kemudian Kejagung mengeluarkan statement bahwa akan dilimpahkan lagi ke Bareskrim? Ya, sekarang bahwa itu ada kesepakatan pimpinan-pimpinan penegak hukum itu dilakukan, memang undang-undang juga memungkinkan, karena selama ini juga KPK melimpahkan beberapa perkara, tapi perkaranya yang kecil-kecil. Oke, jadi pernah KPK melimpahkan? Pernah, beberapa perkara kecil-kecil kan tidak ada supervisi, dan itu ada pasalnya dijelaskan di situ kan, satu itu. Cuman persoalannya bagi saya ketika ini persoalan diserahkan kepada Kejagung, nah apakah ketika putusan pra-peradilan, terlepas saya setuju atau tidak setuju terhadap putusannya pra-peradilan, statusnya itu kan perintahnya diangkat tersangkanya. Nah ketika diangkat tersangka, apakah KPK bertahan dengan tersangka itu sekarang diserahkan kepada Kejagung gitu kan? Nanti apakah Kejagung nanti akan menetapkan sebagai tersangka, itu persoalan. Tapi sekali pelimpahannya secara hukum dimungkinkan. Apa dasar landasan hukumnya? Jadi udah di undang-undang KPK jelas di pasal-pasal yang supervisi dan seterusnya itu ada kewenangan 6 atau 9 Pak ya? Pasal 6. Pasal 6 itu ada rincian A sampai itu ada ya dimungkinkan itu diserahkan perkara itu. Jadi dasar hukumnya ada. Cuma kan sekali pasti publik akan mempertanyakan kenapa perkara yang menarik perhatian diserahkan. Tapi terlepas apapun ya udah kita hormati itu keputusan pimpinan KPK yang ada gitu kan. Kalau kemudian dilimpahkan tadi sama pertanyaannya seperti Pak Asep katakan, ketika dilimpahkan apakah memang saat ini kembali ke status bukan sebagai tersangka tetapi sebagai terperiksa atau apa status BG saat ini? Ya, maka kan persoalan dulu kan ditetapkan sebagai tersangka, ada pra-peradilan dikabulkan. Nah, ketika dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung ini, apakah tetap tersangkanya melekat atau dimulai dari awal? Saya nggak tahu karena belum ada surat pelimpahannya, belum kita baca kan. Apakah penyerahan berkas ini statusnya sebagai tersangka atau sudah diangkat berdasarkan pra-peradilan? Karena lihat putusan pra-peradilannya kan baru kasasi tidak dapat terima. Apakah masih mengajukan PK? Tapi lihat Nagadai itu tidak mengajukan PK gitu kan. Nah, ini jadi persoalan bagi saya ketika dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, apakah tersangka atau tidak, atau Kejaksaan Agung akan memulai lagi, karena kalau lihat putusan pra-peradilan sekali lagi terlepas saya tidak setuju terhadap putusan pra-peradilan harus kita hormati kan harus dinyatakan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Berarti kalau lihat putusan pra-peradilan ya bukan tersangka. Nah itu jadi persoalan. Nah apakah sekarang KPK menyerahkan sebagai tersangka sudah dicabut? Nah, kalau lihat putusan pra-peradilan kan belum upaya hukum yang PK yang belum diajukan. Apakah sudah tidak akan menjalankan upaya hukum? Itu persoalan, publik akan bertanya. Pak Asep melihatnya sudah maksimalkah upaya hukum yang dilakukan oleh KPK untuk kasus ini, ataukah memang ini di sini memang tampak sekali KPK tidak berdaya kemudian akhirnya menyerah? Ya, sejak awal saya katakan kan putusan pra-peradilan ini menimbulkan kontroversial di masyarakat. Orang bisa berbeda, ada polanya Pak Sarpin, ada polanya Pak Arifin, ada polanya Ipin Upin lainnya gitu kan, karena hakim banyak. Saya termasuk sejak awal karena putusan pra-peradilan ini keluar dari ajas legalitas, memang upaya hukumnya nggak ada. Saya termasuk sejak awal kepada KPK, ya kali ini biar ada kejelasan, ada kepastian hukum di tataran hukum acara supaya jelas. Artinya apa? Sejak awal seharusnya KPK itu mengajukan PK, karena putusan telah berHT terhadap, karena putusan pra-peradilan dianggap berkekuatan hukum tetap terhadap putusan BHT Undang-Undang Kuasa Kehakiman pasal 24 ayat 1 mengatakan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan PK. Nah PK alasannya kekeliruan hakim, tadi ada penyelundupan. Tapi karena yang berwenang mengajukan adalah KPK tidak melanjutkan, ya silakan. Saya sebagai akademisi hanya mengkritisi. Seharusnya KPK melakukan PK. Oke, gitu kan? Jadi belum maksimal ya kira-kira jawabannya. Ya itulah mungkin. Saya keinginannya ya PK dulu, soal PK boleh. Tapi kalau sekarang pimpinan mengajukan itu, yang berwenang adalah KPK, ngapain saya teriak-teriak uang KPK juga menentukan sikap itu? Oke, baik ke Pak Haryono. Pak Haryono, kalau Anda melihatnya apakah ini sebagai bentuk ketidakberdayaan KPK? Dalam pasal 11 Undang-Undang KPK itu mengatakan bahwa yang bisa ditangani oleh KPK adalah penyelenggara negara, penegak hukum yang mendapatkan perhatian dan meresahkan masyarakat dan
kerugian negaranya lebih dari 1 miliar. Yang kemudian diartikan berbeda oleh Hakim Sarvin. Tapi sudah ada putusannya. Putusan hakim ya, itu kita harus hormati. Nah kemudian apabila itu tidak memenuhi kriteria, KPK biasanya melimpahkan, atau istilah KPK itu adalah mengkorsupkan. Nah dikorsupkan ini kepada kejaksaan ataupun kepada kepolisian. Itu banyak. Selama saya di sana juga banyak. Cuman jadi masalahnya adalah begini. Tenaga-tenaga yang melakukan supervisi ini kan masih junior dibandingkan dengan rekan-rekannya ada di kejaksaan maupun di kepolisian. Itu yang pertama. Kemudian jumlah tenaga yang menangani juga sedikit, dan mereka semula didatangkan ke KPK bukan untuk korsup, untuk menjadi penyidik maupun untuk menjadi penuntut. Yang ketiga, walaupun di dalam KPK, Undang-Undang KPK mengatakan ini adalah salah satu fungsi dari KPK dari 5 fungsi itu, tetapi umpamanya direktorat penyelidikan ada, penyidikan ada, penuntutan ada. Tapi untuk koordinasi supervisi nggak ada. Sehingga jadinya itu ditangani secara ya sambil lalu lah gitu ya. Dan juga pimpinan biasanya kurang juga memperhatikan itu, karena memang ukuran kinerja dari unit ini apa. Beda kan kalau umpamanya penyelidikan kinerjanya adalah dari penyelidikan ke penyidikan umpamanya ke penuntutan. Penuntutan dia berhasil dan seperti itu. Tapi kalau ini kan tidak ada. Apakah umpamanya ini sudah ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang lain? Itu juga yang agak kesulitan kan, karena ini bagaimana mengintervensi penegak hukum yang lain itu. Jadi benar dong kalau kemudian dilihat sebagai bentuk ketidakberdayaan, Pak Haryono. Bu, ada statement dari PLT pimpinan KPK, kami mengaku kalah, KPK menerima kekalahan seperti itu. Tapi dulu itu dikoreksi oleh Pak Johan loh. Kalau Pak Duki mengatakan kalah, Pak Johan kan mengatakan belum tentu tidak ada kalah atau menang pemberantasan korupsi. Dan itu juga bukan kalah ini. Kan masih sama-sama penegak hukum. Kejaksaan juga penegak hukum, saya baca juga penegak hukum kejaksaan mau mempelajari dulu, akan membahasnya, bahkan mungkin nanti tim koordinasi supervisi KPK juga akan datang ke kejaksaan membahas itu, mungkin juga gelar perkara. Kita belum tahu nanti perkembangannya bagaimana. Tapi kalau menurut saya kita lihatlah perkembangannya. Kita tidak bisa mengatakan kalah atau menang, karena kalau kalah itu artinya kan memang sudah selesai ini kan. Kalau ini kan masih dilanjutkan gitu. Tidak kalah, tetapi apa jangan-jangan ada bargaining? Tidak pernah diungkapkan demikian, tetapi intinya yang diinginkan KPK ini kan kondisinya, posisinya KPK serba salah ini. KPK menurut peradilan mengatakan tidak berwenang atau tidak sah menetapkan tersangkanya itu. Nah kemudian KPK tidak bisa menghentikan penyidikan. Jadi KPK tersandera di sini. Ada satu upaya hukum yang tadi belum sampai dilakukan menurut Pak Asep, masih bisa mengajukan PK sebenarnya ke Mahkamah Agung. Nah, ya itu juga kan kemarin kasasi sudah kalah, dan kemungkinan juga mungkin ini pemikiran para pimpinan KPK, daripada kita kelamaan seperti ini, mending kita fokus kepada yang lain, karena kan yang pra-peradilan semakin banyak ini. Baik. Baik, Pak Haryono, Pak Asep, kita coba tanyakan bagaimana kelanjutan kasus BG ke Pak Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Roni. Ya, selamat sore, Mbak Tasya. Selamat sore, Pak Roni. Ya, Pak Roni. Ya, Pak Roni, kalau boleh kita tahu sudah sampai di mana sekarang proses pelimpahan dari Kejaksaan? Apakah memang Mabes Polri sudah mengetahui bahwa berkas Komjen BG akan dilimpahkan kepada Barreskrim Mabes Polri? Ya, sesuai dengan koordinasi yang dilakukan dengan Kejaksaan Agung maupun KPK, penyerahan berkas perkara Komjen BG oleh KPK akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Jadi itu yang kemudian disaksikan oleh pihak Mabes Polri, Bapak Wakapolri dan Kabareskrim Polri juga hadir. Itu yang disaksikan oleh Mabes Polri. Tentu kita melihat bahwa kasus ini sudah pada tahap pasca putusan hakim pra-peradilan. Artinya kita tidak perlu menilai putusan hakim pra-peradilan, karena itu putusan hakim.
Jadi apa yang diputuskan bahwa status tersangka Komjen BG itu tidak sah, ya itu yang harusnya kita terima. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Roni, akan seperti apa kasus ini ketika dilimpahkan kepada Polri? Apakah dengan hasil putusan dari sidang pra-peradilan itu kemudian Polri akan mengatakan bahwa kasusnya dihentikan, ataukah masih akan kemudian diselidiki? Tapi karena kita sudah tahu bahwa ini sudah pernah diselidiki di Barreskrim pada tahun 2010 dan dinyatakan clear. Ya, kita harus menghargai apa yang pernah dilakukan oleh KPK. Apabila berkas perkara yang diserahkan oleh KPK ke Kejaksaan Agung, kemudian ada rencana untuk diserahkan kepada Mabes Polri, tentu Mabes Polri akan mempelajari berkas perkara yang diserahkan dari KPK ke Kejaksaan Agung dan diteruskan ke Mabes Polri. Artinya apa saja yang telah dilakukan oleh KPK, materi apa saja, ya administrasi penyidikannya seperti apa saja, tentu harus dipelajari dulu baru kita bisa menjawab pertanyaan ini, Mbak Tasya. Oke, kalau jadi kira-kira nanti ketika berkas itu akan diterima oleh Barreskrim Mabes Polri, masih dimungkinkan akan ada pemeriksaan terhadap seorang Jenderal Bintang 3 Komjen Budi Gunawan, Pak Roni? Ya, kita tahu setelah status tersangka Komjen BG itu tidak sah, berarti kan tidak ada tersangkanya. Dan mungkin saja itu dalam status penyelidikan. Oleh karena itu sejauh mana berkas perkara yang diserahkan kepada Mabes Polri, kita akan berangkat dari titik di mana berkas perkara itu sudah sejauh mana dilakukan, proses penyelidikannya seperti apa, ya status Bapak Komjen BG ini sebagai apa, terlapor atau seperti apa. Nah, kita berangkat dari sana, baru kita bisa menentukan apa yang bisa kita lanjutkan di dalam penanganan kasus tersebut apabila berkas perkara diserahkan kepada Mabes Polri. Demikian. Selanjutnya Pak Roni, bagaimana cara Mabes Polri bisa meyakinkan publik bahwa dalam menangani kasus ini akan bebas dari kepentingan ketika yang ditangani adalah jenderal yang tadinya adalah mantan calon Kapolri, kemudian pangkatnya sudah begitu tinggi, akan seperti apa penanganannya di dalam ketika yang menanganinya adalah institusinya sendiri? Ya, kita akan jelaskan kepada publik juga apa yang kami terima, ya berkas perkara yang kami terima dari KPK itu, agar publik juga melihat, sehingga publik juga percaya titik awal dari penanganan kasus itu berangkat dari apa yang dimiliki oleh KPK. Kita akan publis juga ya apa yang dimiliki oleh KPK, sehingga masyarakat harus percaya apa yang telah dilakukan oleh KPK untuk ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Artinya masyarakat harus tahu persis apa yang telah dikerjakan oleh KPK yang selama ini juga belum pernah dipublis secara terbuka kepada masyarakat. Ya, nah, kita lihat apa yang dimiliki dan kemudian baru kita bisa melakukan tindak lanjutnya dalam proses penegakan hukumnya, Mbak Tasya. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Roni, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.